Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Golden Energy Mineral ya atau GEMS ya. Yang beberapa waktu ini turun terus ya. Tepatnya setelah kumdit ya. Kumditnya tanggal 1 September sejumlah berapa itu? 0,05525 kali 15.300 845 ya, 845 poin. Ini kita lihat saat harga pucuk itu di 725 7275 dikurangi harga terendahnya berapa di 6.025. Tadi masih floating loss ya teman-teman ya. Turunnya 1250 poin atau 7 dibagi 7275 17% ya. Jadi jauh lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dividennya ya. Kalau teman-teman beli di pucuk ya. Tapi kalau teman-teman belinya di 6674 ya masih cuan ya. 6674 dikurangi 6125 ya masih cuan 300 poin ya. Nah inilah pentingnya ketika kita mau ambil dividen suatu saham ya, itu jangan terlalu dekat ya teman-teman. Jadi paling tidak ya 1 bulan atau lebih ya sebelum harga sahamnya naik ya. Kalau kita lihat ini kan kenaikannya itu mulai di bulan ini ya, apa ini, Agustus ya. Mulai di bulan Agustus ini sudah mulai naik, sempat turun, profit taking, habis itu mendekati kumdit naik tinggi. Setelah kumdit turun terus nih, sampai sekarang turun terus, hampir mendekati harga terendah ya. Tapi dia sudah mulai bangkit ya. Ini tanda-tanda bagus ya, walaupun masih belum begitu kuat ya. Ini masih ada potensi koreksi lagi di 6.025 sampai 6.000 nih. Teman-teman bisa mulai koleksi, cicil beli. Kalau kita lihat 1 tahun memang turun ya nih. Sempat naik di 8.000, kemudian turun sampai sekarang masih turun ya. Posisi terendah di 5.800. Tapi 3 tahun naik ya teman-teman. Jadi tahun 2021 ini kan IPO-nya ya kalau nggak salah ini ya. Coba kita lihat IPO-nya tanggal berapa. Listingnya 2011 di 2011 November. Tapi ini kok sahamnya baru aktif 2021 ya. Ya mungkin ada yang salah ini ya. Jadi kalau 3 tahun ini naik lumayan. Jadi kalau teman-teman ambil untuk jangka 3 tahun bagus. Ini dari harga 2550 ke 6125 ini berapa persen ya? 6125 dibagi 2550, 2,4 kali lipatnya ya. Secara PBV 2,7, PR-nya 3,5, bagus. Sahamnya kurang begitu liquid ya teman-teman. Ini jumlah volumenya cuman 85 lot, 700 lot. Tapi lumayan ya, nilainya berapa toh?
turnovernya 4 miliar ya, jadi kecil ya. Masyarakatnya berapa persen ya? Jumlah beredar sahamnya 5,8 miliar. Masyarakat masih kecil ya, 16% ya, makanya kurang liquid. Oke, statistiknya IPS-nya hampir sama dengan tahun sebelumnya. Oh, turun ya? Enggak, hampir sama ini ya, 1800 ini 1700. Kalau triwulan ketiga dan keempat bisa naik, ini bisa lebih tinggi ya. Nah, ini yang menarik ini teman-teman, dividen yieldnya ini dia selalu bagi ya. Tahun 2022 itu dia bagi malah 3 kali ya, bulan Juni, September, dan Oktober. Tahun 2023 baru September, jadi ada kemungkinan nanti Oktober atau November ya, ada lagi ya nih ya. Oh ya, November ya, bulan Juni, September, November ya, kemungkinan bulan November ya. Nah, Septembernya sudah. Secara profit bagus ini ya teman-teman, 5 triliun profitnya, cash flow juga bagus 2,8, equity 13,28 triliun, dividen yieldnya 13,75%, DER-nya utangnya 52% nih, perusahaan sangat sehat ya. Cuman karena pengaruh harga komoditas batu bara yang sedang turun ya, jadi sahamnya juga mengalami penurunan ya. Ini kalau kita bandingkan dengan BSSR bagus mana, coba kita cek aja dari harga sahamnya dulu. BSSR 1 tahun turun, 3 tahun. Kalau tadi game itu kan 2,4 kali lipat ya. BSSR berapa ini? Dibagi 1265. 3 kali lipat ya. Jadi dari capital gainnya masih bagus BSSR. PBV-nya hampir sama. Dari dividen yieldnya besar games ya. Kalau labanya lebih besar game kalau nggak salah ya. Ini BSSR 1,6 triliun, game berapa? 5 triliun ya. Jadi labanya lebih besar games. Nah, kedepannya bagaimana ya? Kalau kita lihat ini lebih liquid nggak? Yuk, hampir sama ya. Masyarakatnya berapa persen? Sama ya, masyarakatnya sekitar 12 persenan. Jadi perusahaan ini hampir sama, cuman dari capital gainnya lebih bagus BSSR ya. Nah, kita lihat secara teknikal. Games. Nah, ini mulai ada pantulan nih teman-teman. Teman-teman sudah boleh masuk ini ya. Ini kalau sentimennya positif, harga komoditas batu bara naik, ini bisa lanjut naik. Targetnya bisa sampai 7.800 atau 900 ya. MACD-nya bagus, ada pot pantulan, oscillator bagus.
Stokastik juga bagus, kita lihat daily-nya. Baru naik 1,6 nih, masih berpotensi naik ya karena pantulan nih teman-teman. Nah ini rekomendasinya buy semua ini ya, buy. RSI stokastik buy, MACD sell karena minus ya, cuman dia sudah ada potensi untuk naik. Foreign coba kita lihat, foreign udah mulai masuk. Broker summary-nya yang paling banyak apa? Bayarnya EP, CC, XC ya. Secara finansial ini juga bagus ya. Ini hampir sama dengan BSSR ya teman-teman, secara teknikal ya. BSSR kemarin udah saya bahas ya. Nah ini stokastik juga bagus. Bollingernya mulai ada pantulan, targetnya di 4.400 sampai 4.500 ya. Kita lihat harga batu bara hari ini. Oh sayangnya harga batu bara sedang koreksi ya. Jadi sentimennya kurang bagus untuk hari ini. Kemungkinan untuk saham games dan BSSR masih ada potensi untuk koreksi. Teman-teman kalau mau masuk nanti bisa saat koreksi itu masuk. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Hari ini hari Kamis 21 September. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham sangat berisiko ya. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman pakai uang dingin atau menabung dari pendapatan teman-teman tiap bulanan itu 10% atau 20% ya, untuk membeli saham-saham yang berfundamental bagus dan prospek kedepannya juga bagus, harga sahamnya juga terjaga. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.